Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang menjelang sore. Selamat datang di sharing session HRM Solusi yang kesekian ini ya. Kita lost track, nggak tahu ini. Mungkin yang keempat, mungkin yang kelima. Tapi yang jelas kali ini kita akan menyambut narasumber terbaru kita, yaitu Bapak Adis. Bapak Adis di sini akan mempresentasikan sepotong ilmunya tentang dunia cybersecurity ya, Pak Adis ya. Sedikit kata beliau, tapi sepertinya ini banyak. Waktu dan tempat silakan kepada Pak Adis, silakan. Halo semuanya, selamat datang di tutorial Metasploit. Ya, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Metasploit untuk membuat malicious file atau file berbahaya melalui server web. Nanti kita harus server web dan mengatur handler untuk menerima koneksi. Disclaimer sebelumnya, tutorial ini disediakan untuk tujuan pendidikan dan penelitian keamanan cyber saja. Penggunaan teknik yang ditunjukkan dalam video ini untuk tujuan ilegal ataupun tanpa izin adalah melanggar hukum dan tidak etis. Kami tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi ini. Selalu gunakan keterampilan Anda untuk tujuan yang sah dan meningkatkan keamanan sistem, bukan untuk merusaknya. Sebelum kita mulai, kita harus tahu apa itu Metasploit. Metasploit adalah kerangka kerja untuk pengujian penetrasi dan keamanan cyber. Ini memungkinkan para profesional keamanan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanannya dengan menyediakan berbagai alat dan modul untuk melakukan eksploitasi terhadap target. Metasploit sering digunakan untuk uji penetrasi guna mengevaluasi keamanan dan sistem dan aplikasi. Langsung saja kita mulai Metasploitnya. Kita buka Metasploit. Sudo console. Passwordnya susah. Mulai Metasploitnya. Konsol Metasploit adalah antarmuka utama untuk mengakses dan menggunakan berbagai modul Metasploit. Selanjutnya kita cari masih loading, sabar. Nah, kita cari exploit Adobe-nya, search type exploit PDF. Kita pakai yang ini, malas pakai dia. Kita copy. Perintah ini untuk mencari eksploitasi yang dapat digunakan terhadap file Adobe PDF. Gunakan selanjutnya kita use exploit. Kita langsung copy. Ini adalah modul eksploitasi yang akan kita gunakan untuk menyisipkan file executable berbahaya ke dalam PDF. Selanjutnya kita set payload, tentukan payload. Set payload. Set payload Windows. Selanjutnya, konfigurasi lhost dan lport. Ganti lhost dengan IP lokal Anda dan lport dengan port yang Anda gunakan, misalnya 444.
Untuk menampilkan opsi lain, kalian bisa menggunakan option show option. Untuk file name kali ini kita akan menggunakan file name bernama FilePDF. In file name adalah tempat di mana kita menyimpan atau dari output tadi. Saat akan menggunakan Adobe PDF, dia akan memunculkan launch message seperti ini. To view encrypted content, please click do not show this message again. Box and press open. Sebenarnya ini aja sih, buang-buangan aja sih, biar dibuka sama orang juga. Nah untuk splitnya kita tinggal ketik exploit harusnya. Jadi exploit, harusnya bisa. Oke. File kita telah tersimpan di root ms4 local FilePDF. Nah, kali ini kita akan menggunakan Apache 2 untuk menghosting file tersebut. Karena kalau kita menggunakan Gmail, kita harus membypass ke Gmail virus dan Windows Security. Makanya kita pakai ini gitu loh. Pakai Apache. Sebenarnya kita harus install Apache dulu, sudo apt install Apache 2 karena saya sudah mendownloadnya, tidak usah. Kurang yakin dengan passwordnya. Dah. Sebentar. Karena Apache sudah diinstal, sebenarnya saya tidak perlu menginstal. Nggak usah install lagi ya. Tuh. Kita pindahkan file FilePDF tadi ke directory di mana hostingnya Apache. Gitu. Typo. Setelah itu kita coba start system object dulu. Sudo systemctl status dulu. Oke, kita start. Udah start dulu. Start dulu. Akses file melalui browser di local IP yang kita gunakan untuk lhost tadi. Harusnya udah ada ini. Oke, tinggal kita download file ya. Jadi ini targetnya ya, target operandi. Ya, jadi somehow orang itu nanti dia mendownload PDF yang tadi Pak Adis buat, entah itu di share lewat WA atau link pokoknya ya, atau Gmail ya. Jadi ini targetnya phishing ya, phishing di Gmail. Nanti silakan download undangan ini .pdf gitu kan. Misalnya ternyata ini file ini. Coba kita lanjut. Kita save. Oke. Selanjutnya kita setting handlernya dia. Handlernya untuk the listener. Ini balik lagi ke Metasploit ya. Metasploit. Oke. Ada ini kelihatan. Oke. Ini deh, tetap kelihatan. OVM kalinya bermasalah? Enggak harusnya tidak bermasalah ya. Semoga saja.
Masih gini dis. Oke. Oke, boleh. Ups, salah. Jalankan handler untuk memulai handler untuk mendengarkan koneksi yang masuk. Jadi gini ya, saya sedikit tambahin ya. Ya. Dalam operandi Bapak Adis ini kita menggunakan metode connect back to attacker. Jadi tadi exploitnya ada di EPDF, terus nanti target serangan kita, which is tadi yang Windows tadi, dia akan terexploit gitu, terus connect kembali ke attacker dan menjalankan remote shell. Gitu ya Pak Adis ya? Benar sekali. Oke. Coba penjelasan saya sedikit. Nah, ya. Use exploit lagi. Harusnya masuk ke nah, kita use exploit handler. Oke, configure CP dan configure set payload yang sama seperti tadi, set payload Windows. Ini nggak auto complete ya Pak? Better. Harusnya auto complete. Oke. Tapi karena di sini dia ya banyak. Oh ada ya. Ya. Oke. Interpreter. Reverse TCP. TCP karena dia banyak payloadnya. Oke. Kita set lhost lagi. Kalau sini ininya ya, listener hostnya ya. Listener host. Kita buat pakai hosting si ini juga Apache. Kita pakai buat listenernya juga 175 dan set Portnya. portnya. Oke. Listener port. Gak bisa sama ya karena nanti tabrakan. Bisa sama kalau yang ini. Sama Apache? Sama Apache beda 80 Apache. Ya, makanya nggak bisa sama kan? Nggak bisa sama. Oke. Jalankan handler untuk mulai mendengarkan koneksi yang masuk. Exploit J. Kenapa J? Karena kita untuk melihat Exploit exploit J. Ya. Semua J apa tuh? Jelek. Jelek. Oke. Oke. Exploit was created. Started reverse TCP handler on. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke tester. Ini kita coba buka dia di Adobe. Oke. Saya potong dikit lagi ya, Pak Adis. Berarti ini kalau nggak ada Adobe mungkin exploitnya nggak jalan ya? Kalau ya harusnya ini kan spesifikasi untuk Adobe karena kita pakai payloadnya tadi kan Adobe. Berarti sebenarnya yang diserang itu adalah Adobe ya. dengan malicious file PDF tadi ya. Iya benar. Nah, sebenarnya kita bisa pakai payload yang lain, pakai Word misalnya gitu, pakai executable juga. Itu berarti harus serangannya berarti ke software Microsoft Word misalnya. Word misalnya ya. Spesifik. Oke. Karena ini spesifiknya di Adobe Word Reader. Nah, dia akan muncul nih seperti ini nih. Dia akan muncul nih. Nah, ini adalah gimana kita ngeset Trojan dan Lister yang ada template. Karena udah pernah saya coba, makanya ada template di situ. This sudah sama saja. Nah, Oh, dia nge-save ya? Ya, nge-save. Nah, nanti pas di-save dia keluar. Nah, sama yang kayak tadi di waktu yang kita set kayak itu ya. Nah, exploitnya ya. sebenarnya ini To view encrypted content, please click do not show the message. Nah, Do not open. Oh ya, oke. Terus open. Open. Nah, sudah masuk harusnya. Oke, kita balik lagi ke kali. Harusnya udah masuk. Kali. Interpreter session 1 opened. Kita lihat. Nah, dia adalah IP dari 72 ya. 72 target. Terus apa ini yang saya lakukan kita nih? Yang bisa dilakukan adalah kita cek dulu sesinya. Misalnya kan kita kan nggak mungkin menyebarnya cuma satu target kan. Bisa multiple ya? Multiple. Nah, jadi dia bisa banyak target sebenarnya session. Connect kan cuma satu sekarang ya. Kebetulan satu. Dengan itu kita tuh bisa screenshot ataupun dapat IP-nya. Screenshot ya? Komen nih. Tulisan iya. Shutdown. Bisa shutdown sih. Jangan ya. Kalau mau remote shell bisa nggak ya ke dia masuk? Kalau yang ini belum bisa sebenarnya. Belum bisa. Terbatas pakai Metasploit. Oke. Terus bisanya apa nih dia?
dia bisanya screenshot sama screen share. Ya, screen share. Screen share. Berarti kita bisa Iya. connect ke dia dong. Bisa screen share. Gimana nih? Bisa nggak ke sana? Bisa. Sebenarnya kalau kita mau cari dulu kan ini screen, masuk dulu kita ke split screen. Screenshot aja lah. Salah. Screenshot aja kita. Session I nomor 1 karena dia nomor 1 ID-nya kan. Ya, ini nomor 1. Kita masuk dulu. Nah, starting interaction with number 1 sudah masuk nih ke nomor 1 ini. Saya screenshot. Nah, itu udah dapat screenshotnya. Oke, coba kita lihat. Oh, gitu. Ya, Bisa dilihat coba. bisa lihat. Kita harus masuk dulu Anonim. karena namanya anonim ya. Kalau dari desktop ini bisa kali? Bisa. Gini seperti ini. Coba lihat. Langsung ke ini. Desktop. LA dan open yang JPG nih. Nomor apa dulu? JPG-nya. Anonim. Sampai ke kamera bisa nggak ya? Ke kamera nggak bisa Pak, kita biasanya targetnya bisa sebenarnya, tapi harus nambah payload lagi Iya, Pak. jadi yang yang disiapkan Oke. oleh Adis baru Payload sampai itu screenshot. scriptnya itu ya? Sampai screen share Pak. Sampai screen share. Sampai screen share. Kita Bisa coba remote berarti. Screen share. Aduh pencet. Maaf, screen share. Itu typing itu paling penting sih. Sudah semua yang dilakukan oleh Itu dia tuh. Windows bisa kita lihat di kali Ya kan Linux. dia ngetik-ngetik password selesai. Iya, kan? selesai. Ya, ini dia. Seperti itu. Sebenarnya karena ini Tapi ini satu arah ya? satu arah. Jadi kayak ngeremot Remote. satu arah tapi Pak. Satu View only lah, view only. Ya ini kan kayak kita jaring burung gitu di pohon gitu kan. Iya. Kalau burungnya lewat ya tangkap, kalau enggak ya Betul. tunggu terus gitu. Sebenarnya kita bisa pakai cookie juga, nambahin cookie, tapi harus nambah payload lagi, banyak lagi, lebih panjang lagi. Pembahasannya udah di luar malicious file lagi kalau begitu Pak. Beda lagi. Itu berarti harus dibuka terus ya? Harus dibuka terus boleh. Ada di reader-nya? Bisa juga di record. Adobe Reader-nya. Ada Kalau Adobe Reader-nya Adobe dihapus? Reader-nya kita gini, jadi Adobe Reader-nya kita hapus juga dia jalan karena Dia dia jalan. udah ngerun ini. Padahal dia juga ada ini. Udah nginjek ke Udah. dalam. Dia udah naruh telek di situ. Nah, berarti ya. ini adalah malicious file kita. Mau kita hapus juga terserah ya, kita hapus coba. Ya karena teleknya udah ditaruh di situ. Iya, coba try again, coba. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, di lock. Di lock. Oh dihapus nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Itu coba. Ada batasan jaringan nggak? Ini kan kita kondisi IPM. Ada batas jaringan pasti, ada batas jaringan. Kalau itunya, kalau kita bisa ngasih tadi yang masalahnya di itu sih reverse shell tadi, Ya benar, reverse. reverse TCP itu. Kalau selama Iya, mana? si apa namanya trojan ini, ya trojan. Trojan, saya pakai. Selama trojannya ini bisa ngakses apa namanya sisi servernya, C2C ya. Institusi. Command and conquer servernya itu bisa diakses gitu ya, bisa ditaruh AB public atau di NAT atau port forward, selama itu bisa dicapai ya udah mampus. Kita mampus. Ya. Lama dia connect ke internet teorinya sih. Sebenarnya kita bisa buat ini Pak, kayak tempat buat vektor selama dia masih ada si ininya, template-nya. Kita bisa buat pintu masuk terus. Setiap kali dia ngasih internet, kita bisa akses lagi sebenarnya, tapi bahasanya sudah bukan malicious file lagi. Jadi ini bahasanya tentang malicious file gitu. Nanti serangan-serangan yang lain akan datang dari Pak Adis ya di kemudian hari gitu. Insya Allah. Ada lagi? Nah, sudah. Sebenarnya kita bisa ini untuk agar tidak curiga. Sebenarnya kalau kita pakai Gmail Google itu kan dia punya ini ke Google antivirus. Jadi kalau kita kirim pakai Gmail, dia virus terdeteksi. Untuk itu kita harus bisa melakukan obfuscation payload menggunakan banyak. Misalnya saya menggunakan MSS Venom mengenkripsi dan mengaburkan payload sehingga lebih sulit dideteksi untuk antivirus. Nah, bisa juga kita menyembunyikan payload di dalam file PDF yang tekniknya steganografi untuk menyembunyikan payload di dalam file PDF. Nah, bisa saja kita menggunakan web server khusus yang menyembunyikan file berbahaya dengan path yang tidak mencurigakan. Bisa seperti itu. Nah, sudah. Terima kasih untuk menonton tutorial ini. Jika ada yang video bermanfaat, jangan lupa tinggalkan saran dan kritik.